2016 dan masih dengan tema kita yaitu dinamika politik. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dengan Pak Saim dan Pak Maramis di 0711311454. Baik, saya lanjut lagi Pak, ini ke Pak Maramis lagi nih. Dari beberapa kasus ataupun beberapa hal yang terjadi sepanjang 2016 ini, karena ini udah Desember Pak ya, di akhir tahun, ini apa yang harus ditekankan untuk ke depannya Pak? Pergerakan dinamika politiknya harus seperti apa? Ya memang pasti meningkat ya ke depan. Di akhir tahun dan tahun depan sudah memasuki 2017. 2017 itu sebetulnya mulai marak makin penggalangan untuk 2018. Artinya eskalasi politik akan meningkat. Dan juga akan menjelang kalau Pilpres di 2019 kalau salah, itu sudah makin ramai, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Seperti kita, saya katakan tadi, 2018 itu sudah 9 kabupaten kota, ditambah 1 gubernur. Nah, pemilihan gubernur itu pasti akan ramai nanti, meningkat nanti eskalasi politik. Jadi kita ingatkan kepada masyarakat, artinya, untuk masyarakat itu menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu artinya apa? Artinya mereka jangan sampai terprovokasi dengan media-media online, media-media yang lain ataupun mungkin kampanye dan sebagainya. Tapi mereka artinya sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, apapun juga jabatan mereka atau dalam status sosial mereka, ya marilah kita biasa-biasa saja kita menyikapinya. Kita sikapi dengan artinya katakanlah dengan positive thinking. Kita juga dengan orang lain tidak mudah buruk sangka, tidak mudah ngata-ngatain orang, tidak mudah ngajak-ngajak orang untuk bersekutu pada keburukan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Terus lagi nanti, artinya ke depan kita harapkan juga masyarakat artinya tidak mudah ya ikut serta di dalam kerumunan-kerumunan yang tidak penting. Kita masyarakat Sumatera Selatan, alhamdulillah mungkin ada peran juga dari Pak Ustadz ini. Kerukunan umat beragama kita kondusif cukup baik Sumatera Selatan. Artinya, maupun juga di daerah-daerah lain cukup baik. Cuma sedikit terganggu kita lihat peristiwa Sumatera Utara. Tapi itu contoh kasus kecil saja Sumatera Utara. Tapi ini bagus sekali. Nah mudah-mudahan nanti kondusifnya seperti ini ya akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita dan sebagainya. Tidak akan menyengsarakan masyarakat, akan membahagiakan justru. Jadi kalau kita tidak terpancing kepada artinya hal-hal yang provokasi dan ini dari provokator ya, insya Allah berjalan dengan baik. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore Publika. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Jalaluddin, Kabupaten Palembang. Bapak Jalaluddin, silakan Bapak. Ya, makasih. Pak Ketua. Ya. Terima kasih, alhamdulillah Pak Ketua sudah menjelaskan kepada kami. Setidaknya dengan Pak Maramis Pak Ketua. Ya. Bahwa kegiatan 411 dengan 212 itu murni akidah Pak Maramis, bukan politik. Dan juga terima kasih Pak Maramis. Pertanyaannya gini, terima kasih atas sanjungan Bapak terhadap Ahok. Tapi pertanyaannya gini Pak, kenapa sih Pak mesti ada kegiatan tandingan yang sama, parade tunggal ika yang lalu sama yang 412. Itu saja pertanyaannya Pak Maramis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Maramis. Jadi kita tahu bahwa mahal ngerebut kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini mahal. Termasuk orang tua, mungkin nenek-nenek kita. Bukan hanya korban darah, tapi korban nyawa. Lantas kita harus bongkar, harus cerai-beraikan. Ya, jadi Bhinneka ini dalam arti bukan soal kecil. Persoalan kemerdekaan yang harus diisi, harus dipertahankan. Kalau masalah Ahok sudah ditimbrungi oleh kepentingan politik, kepentingan untuk merubuhkan kekuasaan, kepentingan untuk teror-teror dan sebagainya. Nah ini saya katakan mahal itu. Kalau memang murni masalah akidah, sepakat semua termasuk Pak Ustadz tadi sepakat. Kita tidak mencampur adukkan.
Dengan politik. Kita lihat damai kemarin, bagus, orang memuji. 4-12. Dipuji orang, bahkan dunia internasional salut. Ya, mengapresiasi. Jangan main-main dengan negara Republik Indonesia kalau dia bersatu. Baik. Nggak bisa diserang dari luar, dari dalam, dari mana. Nah, artinya ini kebinekaan ini. Bahwa merdeka ini direbut apa oleh umat Islam saja. Tidak, ada yang namanya Maramis di situ. Mr. Maramis, tokoh piagam Jakarta. Jadi tidak. Dulu kan kita tahu riwayatnya ribut antara kelompok agamis dan nasionalis. Agamis Islam, nasionalis, yang lain-lain. Waktu merumuskan sila pertama. Karena mahalnya kemerdekaan yang sudah direbut, kebinekaan ini, akhirnya kan keluar disepakati. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak lagi kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena pertanyaannya apa? Karena menjalankan syariat Islam, kami dipimpin di mana? Di negara mana? Negara Indonesia. Agama kami tidak ada di dalam Pancasila. Kami keluar saja memiliki republik sendiri. Nah, ini mahal. Sampai harus keluar itu. Sila pertama itu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu ditimbrungi oleh, artinya bisa merusak citra Bhinneka Tunggal Ika, makanya perlu diaktualisasikan lagi, artinya melalui kita lihat sekarang nih, ada yang namanya, mulai dari kita lihat kemarin 4 pilar. Apa? Karena sudah ada gejala-gejala perpecahan. Ada unsur PKI itu bakal ini timbul lagi, masalah dikotomi ini, dikotomi itu, teroris, ISIS mau menyerang, memecahkan kita faksi-faksi antara agama lain dengan agama ini. Sudah kita lihat bakal memisahkan diri, yang bagaimana mungkin Manado ada hubungan apa dengan Islam, yang Papua bagaimana, yang di Nusa Tenggara yang bagaimana umat Islam kita yang di sana juga bakal jadi pemikiran secara nasional, berpikir kita. Sehingga kalau kita berpikir secara nasional maupun internasional, kita lihat negara kita ini berdiri, bahwa negara kita ini kan perkampungan global, hanya satu daripada bagian dunia. Jadi kita berpikir juga harus rasional. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kita penting jaga. Tidak artinya mengurangkan akidah. Akidah ya kewajiban berjalan. Bahwa umat Islam mayoritas ya kita harus pertahankan. Kita jaga akidah. Termasuk Pak Ahok sendiri jangan berbicara kalau bukan domain dia. Tapi bahwa dia sebagai gubernur, ya silakan jalan. Baik. Nah, ini kaitannya akidah ini dikaitkan dengan kekuasaan gubernur dan menangkan calon. Dikaitkan dengan untuk merubuhkan Jokowi, dikaitkan ini yang lain-lain. Jadi rame masalah kebangsaan, masalah Bhinneka. Ini kemungkinan yang diminta oleh Pak Jalaluddin tadi. Baik, banyak terprovokasi tadi Pak ya. Mungkin sebenarnya hanya satu topik tapi jadi membias menjadi berbagai topik. Baik, ini berarti sensitif sekali kalau membicarakan tentang SARA berarti Pak ya, kalau dari pembicaraan yang dibicarakan oleh Pak Maramis tadi. SARA itu tidak boleh. Ini digalang oleh Pak Said ini dan kerukunan beragama. Betul. Baik, saya ke Pak Saim Pak. Untuk kedepannya harapan Bapak seperti apa sih seharusnya pemerintah dengan para ulama ataupun dengan tokoh-tokoh agama ini harusnya berhubungan seperti apa, atau apakah yang sehingga kejadian seperti kemarin itu tidak terjadi lagi seperti itu? Nah, inilah artinya bahwa kalau kita lihat ada PBM, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, itu nomor 9, nomor 8, 2006 itu dikatakan bahwa salah satunya bahwa pemerintah itu melindungi setiap kehidupan beragama itu. Kemudian pengaturan tentang pendirian rumah ibadah. Nah, ini artinya ada koordinasi dan kerjasama yang baik.